Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia ini akan dijelaskan bagaimana panduan atau cara pelaksanaan sholat raya atau sholat Idul Fitri. Karena bisa jadi tahun ini kita tidak melaksanakan sholat Id berjamaah di lapangan terbuka bersama seluruh warga. Para ulama berpendapat bahwa diperbolehkan kita melaksanakan sholat Id di rumah bagi siapa saja yang berhalangan melaksanakan, termasuk dalam keadaan darurat seperti saat-saat ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah sholat di rumahnya, fajama'a ahla wa bani, maka ia kumpulkan anak dan istrinya. Kemudian ia menyuruh budaknya untuk menjadi imam. Ini menjadi dalil bahwasanya boleh kita melaksanakan sholat Id di rumah. Lalu bagaimana caranya? Secara umum pelaksanaannya sama saja, baik dilaksanakan di lapangan maupun di rumah. Hanya beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum pelaksanaan sholat Id. Yang pertama, mandi sunnah. Lakukan mandi setelah terbit fajar. Jadi bukan sebelum terbit fajar, tapi setelah terbit fajar, agar masuk pada kategori mandi hari Id. Kemudian yang kedua, disunahkan makan terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan sholat Id kita makan terlebih dahulu. Cukup barangkali makan kurma dalam jumlah yang witir 3, 5, atau 7 begitu ya. Untuk menunjukkan bahwa hari itu adalah hari fitri, hari berbuka dan tidak berpuasa pada hari itu. Barulah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Waktu sholat Idul Fitri ini dimulai sejak waktu syuruk, sekitar 15 menit setelah sunrise, setelah terbit matahari. Dan afdol memang dilaksanakan di awal waktu di pagi hari, sekitar barangkali pukul 6 pagi hari. Baik, kita perhatikan aturan umum di dalam melaksanakan sholat secara umum. Nah, nanti ayah atau bapak menjadi imam atau ditunjuklah laki-laki menjadi imam. Tidak boleh perempuan menjadi imam walaupun bacaannya lebih fasih. Maka diharuskan menjadi imam itu adalah laki-laki. Apabila ada anak laki-laki, maka jika seorang simpan atau letakkan atau berdirilah di sebelah kanan imam. Ya, di sebelah sini. Dan kalau ada 2 atau lebih, silakan berada di belakang imam. Ya, di belakang imam, di tengah-tengah, dan terus sejajar dengan imam, gitu ya, lurus di belakang imam, gitu ya. Baru setelah itu saf selanjutnya adalah istri dan anak perempuan. Jadi perempuan itu paling bagus safnya di paling belakang, setelah makmum laki-laki. Jamaah sekalian, sholat Id ini 2 rakaat saja. Jadi yang pertama, jangan lupa niat di dalam hati. Gitu ya, cukup di dalam hati. Jadi kalau ada yang berkeyakinan melafazkan niat, silakan bisa mengucapkan usolli sunnatan li'idil fitri raq'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini tidak termasuk pada takbir yang zawaid, nanti dijelaskan. Takbiratul ihram kemudian membaca doa istiftah atau doa iftitah, walaupun ada yang berpendapat tidak perlu membaca doa iftitah, jadi bacalah saja, tidak apa-apa. Nah, setelah itu rakaat pertama ini dimulai dengan 7 kali takbir. Jadi 7 kali takbir ini pada rakaat pertama yang disebut dengan takbir zawaid, takbir tambahan di luar takbiratul ihram yang tadi. Jadi kalau dijumlah dengan takbiratul ihram Allahu Akbar itu menjadi 8 kali takbir. Tapi takbir zawaidnya 7 kali ya. Di takbiratul ihram 1 kali, memulai setelah niat di dalam hati, atau kita mengucapkan usolli sunatan li'idil fitri raq'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Setelah itu membaca doa iftitah. Ya, silakan doa iftitah yang mana saja yang Anda hafal, gitu ya. Lalu setelah itu membaca 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di antara takbir tersebut ada perbedaan pendapat. Apakah ada bacaan atau tidak? Nah, menurut Imam Maliki itu tidak ada bacaan. Namun pendapat Imam Syafi'i diperbolehkan membaca tasbih, tahmid atau tahlil. Boleh membaca subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Atau bacaan yang paling pendek subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, dan seterusnya. Dan pastikan untuk imam jangan terlalu cepat, ya. Jangan terlalu cepat antara takbir 1 sampai takbir ke-7, agar si makmum dapat mengikutinya. Baik, setelah selesai 7 kali takbir, lalu bacalah ta'awud sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah 7 kali takbir, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, disirkan saja, dipelankan saja, baru setelah itu membaca surah Al-Fatihah dengan dijaharkan, dikeraskan suaranya. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah dari Al-Quran. Ya. Sunnah membaca surah Qaf, ya, atau surah Al-A'la pada rakaat pertama ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Atau enggak, silahkan surah apa saja yang Anda hafal, ya. Setelah selesai membaca surah, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kembali, yang kedua, lalu bangkit ke rakaat kedua seperti biasa, ya. Bangkit ke rakaat kedua dengan takbir intiqal atau takbir qiyam. Nah, pada rakaat kedua setelah takbir qiyam, bertakbirlah 5 kali takbir. Jadi kalau rakaat pertama tadi 7 kali takbir, rakaat kedua ini 5 kali takbir. Nah, diselang dengan tasbih seperti pada rakaat yang pertama. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan tidak perlu lagi berta'awud, tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kembali langsung saja membaca bismillahirrahmanirrahim dan surah Al-Fatihah. Selesai membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Qamar, disunahkan membaca surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. Apabila tidak hafal dua-duanya, boleh surah apa saja yang Anda hafal. Dan kemudian setelah membaca surah yang Anda hafal, seperti biasa ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kembali, lalu at-tahiyat akhir, gitu ya. Duduk, at-tahiyat akhir, lalu salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Nah, secara umum sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, selesai sholat Idul Fitri, lakukanlah khutbah sebagaimana melakukan khutbah di tempat umum, sebagai pesan terhadap anggota keluarga, wasiat kepada istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Walaupun sebagian pendapat membolehkan tidak melakukan khutbah setelah sholat Id di rumah, sebagaimana Anas bin Malik pernah melakukan itu. Jamaah sekalian, sebagai panduan khutbah, saya lampirkan khutbah singkat yang bisa Anda bacakan ketika khutbah Id. Jika Anda menggunakan materi yang lain, silahkan yang sesuai dengan keadaan, dan jangan lupa ketentuan khutbahnya ditunaikan. Apa saja ketentuannya? Yang pertama adalah khutbah diawali dengan takbir 9 kali. Jadi sebelum membuka, lakukan takbir 9 kali. Kemudian bacalah Alhamdulillah, kemudian baca syahadat. Setelah itu membaca sholawat, dan jangan lupa berwasiat takwa kepada yang hadir. Kemudian lengkapi dengan membaca sebagian dari ayat Al-Quranul Karim. Setelah selesai khutbah yang pertama, sampaikan materi dan duduklah sejenak untuk khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua diawali dengan 7 kali takbir. Awali dulu dengan 7 kali takbir, kemudian bacalah hamdalah, syahadat, sholawat, dan jangan lupa wasiat takwa kepada yang hadir. Serta dilengkapi dengan membaca sebagian dari ayat Al-Quran. Lengkapi saja. Lalu tutuplah dengan doa. Demikian jamaah sekalian, panduan singkat, semoga tentunya bermanfaat untuk memandu Anda sebagai pengetahuan Anda melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah pada tahun ini.
Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.